Dosen nyentri. Kalian kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan angkatan pustaka. Mulai Angkatan Balai Pustaka. Pada tahun 1908, Belanda mendirikan Balai Pustaka yang menyediakan bahan bacaan untuk penduduk setempat. Balai Pustaka pada awalnya dikenal dengan nama Komisi for the Island School and Collector atau Komisi Bacaan Rakyat, yang pada tahun 1917 berubah menjadi Kantor Bacaan Rakyat atau Kantor The Collector Balai Pustaka. Didirikan ini bertujuan untuk memerangi bacaan liar yang beredar pada abad ke-20-an. Kemudian ada Balai Pustaka roman-romannya. Yang pertama ada Azab dan Sengsara pada tahun 1920 karya Merari Siregar. Yang kedua ada Siti Nurbaya 1922 karya Mara Rusli. Yang ketiga Uda Daruna 1922 karya M. Kasim. Yang keempat ada Cinta yang Membawa Maut tahun 1926 karya Nur Sultan Iskandar. Kemudian yang kelima ada Darah Muda 1927 karya Adi Negoro. Yang keenam ada Asmara Jaya 1928 karya Adi Negoro. Yang ketujuh ada Salah Pilih 1928 karya Nur Sultan Iskandar. Yang kedelapan ada Salah Asuhan 1928 karya Abdul Muiz. Yang kesembilan ada Pertemuan Jodoh 1933 karya Muiz. Yang ke-10 ada Surapati 1950 karya Abdul Muiz. Yang ke-11 adalah Hani 1952 karya Mara Rusli. Terus yang ke-12 ada Robert Anak Surapati pada tahun 1953 karya Abdul Muiz. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, Anak dan Kemenakan, 1950. Apa jenenge? Para pengarang Balai Pustaka. Yang pertama ada Nur Sultan Iskandar. Beliau lahir di Maninjau tahun 1893, merupakan pengarang Balai Pustaka. Salah satu buku roman karya Nur Sultan Iskandar adalah berjudul Cinta yang Membawa Maut 1926. Kemudian yang kedua, Isna. Beliau merupakan salah satu pengarang Balai Pustaka. Salah satu karya roman berjudul Reni yang ceritakan sejarah kalian. Kemudian yang ketiga ada Tulis Sultan Sati, adalah salah satu sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka yang lahir di Bukit Tinggi 1898. Buku karangan Tulis Sultan Sati yang terkenal adalah Sengsara Membawa Nikmat. Kemudian yang keempat ada Aman Datuk Manjungo, adalah sastrawan angkatan Balai Pustaka. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Sidul Anak Betawi yang kemudian dijadikan film Sidul Anak Betawi oleh sutradara Sumanjaya, menjadi inspirasi sinetron sekolahan. Selanjutnya ada para pengarang wanita Balai Pustaka. Yang paling terkenal dan paling penting ialah Selasi atau Seleguru. Keduanya nama samaran Saryami, lahir di Talu, Sumatera Barat pada tahun 1909. Novel pertamanya berjudul Kalau Tak Untung diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1923. Yang kedua ada Fatimah Zelais 13 Juni 1915 sampai 8 Mei 1953, dikenal dengan nama Pena Hamidah, adalah seorang novelis dan penyair Indonesia. Novel buatannya Kehilangan Mestika pada tahun 1935 adalah salah satu karya pertama buatan seorang pengarang perempuan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Ini loh Pak, hipotesis tentang Majapahit yang sengaja dikubur ya Pak. Mana ini Pak? Maksudnya pembenarnya mana? Berikut PPT yang sudah saya sampaikan, barangkali ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ini lokasi ini, ide kan? Bareng berangkat dewe aku mulai iki apa? Iseng-iseng, mendung-mendung ada wawancarai tak apa. Ternyata ono satu situs di Sidoarjo, pinggire Mojokerto ngene, Sidoarjo niku. Sing diurip omah aji, ono tetengere, ono apane, tapi dudu makam. Ternyata ditonton arah ITS ini sore candi 5 meter.
Sing aja di iki sing di urut. Wah. Berarti kan nek cara misale gak diurut iku njembrung ngono. Iku gak ketata ya. Iki nggone sumure ana apane ana wite, nggone candine ana wit jenis iki. Nggone anu lah apa jenenge? Pringe lho. Pringe gak iso njembrung merambat dadi sak area nu gak iso. Jadi di daerah iku tok lek ana rebung sing muncul bosok. Sing di area alam haji nih lho. Berarti kan canggih teknologi nih ya, Bro. Wah, asli. Asli. Hiburan nih, bahaya gitu. Nah, aku tertarik sama cerita sampean sing katanya nulis disertasi tentang Majapahit semriwing iki lho. Sampean cerita no. Cerita tentang negara Kertagama, sampean cerita no. Negara Kertagama. Sampean tau aja aku balik iki gak muncul suaraku no. Sampean cerita no. Saiki versi wawancara. Versi wawancara. Sing sampean semriwing iku ngono. Semriwing tak promosikno ngono ajae ngono. Wah, iki lho ahli ning ngono. Astra ngene lho. Ngono lho maksudku. Kan wong prapanca pisan sih, kan rugine wong prapanca itu promosikno. Pas ya. Lek pas temane pas ya. Aku micin ning Malaysia kena imigrasi, Bro. Kamera aku disita, Bro. Ning Malaysia, Bro. Sak GoPro-ne micin bisa disita, Pak. Nyala apa? Balik orang. Hah? Gak balik. Ya arek balik rene. Toga. Barang gak balik, Pak. Ya lapo? Disita. Disita alasannya opo no? Gak jelas. Mamamu paling visane gak jelas, rambutmu gondrong darani kate TKI, TKW sing penyusup-penyusup ngono iku. Akhirnya aku nyelang nek arek-arek iki. Loh, nek kamera kok disita aneh. Kamera GoPro. Ya Mbak Amel. Iya Mbak Amel, Apa barangkali ada sih? ingin ditanyakan. Monggo. Akhirnya mau tidak mau aku nyelang katanya nyewa ya. Terima kasih. Nyewa, Pak. Saya kan Per jam itu. kemarin sempat Oh, iya. baca kalau kebanyakan pengarang Ya aneh iku. waktu angkatan Balai Pustaka itu berasal dari Sumatera. Nah, kenapa kok bisa begitu Mbak Dewi, sedangkan kantor Balai Pustaka sendiri kan ada di Jawa? Sekian, terima kasih. Untuk memastikan bahwa itu saya itu aman dan bukan anggota. Saya tegaskan. Pikiran aku TNI, interlopopon lah. Iku ngono, aku asumsiku si micin. Tapi ini kan konteksnya opo nyita itu. Aduh, Soalnya soalnya gak pakai ketat ya imigrasi di Malaysia. Malaysia. Imigrasi Malaysia. Ketat itu Singapura. Iya, di Malaysia saiki ketat, Bro. Jadi si micin itu kan rambutnya gondrong. Bacanya kan kadang-kadang kupluan apa aneh kan. Jaketnya kan kadang aneh-aneh toh. Apa sudah terlalu eksentrik kan. Makanya imigrasi curiga. Kamu itu lapor. Kamu gak bisa jelasin. Akhirnya disitai kabeh foto-foto. Cucu wartawan intel kan ngono tuh, Bro. Mikir kan. Imigrasi kan iso aja asumsi aneh-aneh. Ono wong terlalu eksentrik. Yo gak balik, Pak. Kamera aku hilang iki kono. Aduh, padahal ya ono rekaman ning penanggungan ning opo hilang kabeh. Cerita penanggungan kan iki. Ngono. Micin, aku yo sakno berai ngono. Sampai pagi Pak Suprano. Jengkol aku tapi yo sakno. Soalnya ini apa ya? Koncoku ya. Sepatu itu loh.
food. Melewati magnet apa jenenge? Iya kena dut iku. Kena dut. Heeh. Kadang sabuk iku kena dut. Nek sabuk kan jelas ono ikine. Sepatu lho. Iku jenenge alat detektor iku sembarang. Kan mikir Sama-sama ngerti nggak? Imigrasi ya, misalnya ingin punya alasan menangkap seseorang yang eksentrik, masih gak aslinya gak ono kesini itu dituduh dewe lo iso. aku kan mikirmu kan Bisa. ngene. Nek kaya apa jenenge? Sabuk kan jelas ono kesini kuwi. Iya. Sepatu ki opo? Balik karet. Lah iya, misalnya lek ono wong, lek ono pihak imigrasi pengen tangkap wong ya kan, gak ono alasane ya. Ya iku ditutno. Iso, Pak. Sekedar untuk memberi keterangan. Minimal itu gawe anu lah. Keterangan lah. Jadi satu rombongan itu ono Ono sing siji lah gawe random. iya. Random. Mesti kadang ono ditutno. Padha rombongan biyen pas betul itu aku dhewe. Sing nek dut. Tapi aku nyantai ae. Dicelok minimal kan ruangan aku. Kudu nyantai. Lagi kupu. Yo kok kayak polisi juga ikut STN ini loh polisi. Petugas itu ternyata aslinya orang Malaysia. Kan ini, aku menurut saya kelirunya micin. Dia ke Malaysia ketika situasi imigrasi sekarang lagi ketat-ketatnya. Kan kemarin ada kasus sak deso. Iku imigran gelap ke Indonesia di Malaysia. Ya hutan di daerah apa? Iku sak deso Pak. Ono sistemnya masyarakatnya. Akhirnya ditangkepi kuwabe sak deso. Dirusak kabeh, omah wong gak izin. Nah iku lho. Lagi iso-iso iki dari ini. Aku sampai kelingan barang. Jadi ono iki apa itu? Pandangan buruk orang Malaysia. Ketika orang Indonesia yang Malaysia kok numpak Lion utawa Air Asia dianggap PPKM. Masih suka pernah dosen ono mudun ning bandara apa jenenge numpak Air Asia utawa numpak Izin menjawab ya Mbak Amel. perlakuannya beda. Iya, perlakuannya beda. Kenapa kok Perlakuannya beda. para pengarang dari Angkatan Balai Pustaka ini termasuk kebanyakan orang Sumatera itu karena pada kala itu ada pembatasan pada era Belanda, Mbak. Adanya pembatasan karya oleh pemerintah Belanda kala itu yang membuat mayoritas sastrawan periode ini didominasi oleh orang Sumatera. Begitu Mbak Amel. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Iya Mbak, sama-sama. Selanjutnya Mas Holis, silahkan. Ya, terima kasih waktunya Mbak Dewi. Saya ingin tahu kan ya, tepatnya saya akan ingin bertanya, apa sih hubungannya Balai Pustaka dengan karya sastra, dan apa pengaruh Balai Pustaka terhadap perkembangan sastra di Indonesia? Itu saja yang bisa saya tanyakan Mbak Dewi. Bro, adikmu. Aduh. Masuk balas ya. Tak persiapan. Gak ngerti. Kadang ngomong wong gak sinau-sinau di sini opo sing kudu dilakoni. Kata-kata kondisi para budal. Dikira ini Jakarta nggih. Jaket apa? Jaket kuning lah, jaket apa. Aduh. Iya kan, Kak persiapan lho. Aku tinggal ini meniat berarti Malaysia lah. Aku bawa rokok itu ya. Korek itu Oleh singit no. oleh rokoknya kau oleh sini. Tapi rokoknya gak netrut. Iya. Korek sih netrut. Aku eling ngene mungkin ada ganti korek jas opo lah korek sejak netrut. Iya, Pak. Gunting kena ikan kena Sapu kabeh. itu otomatis. Jadi misalnya ya untuk ngono, enggak harus katen rada blok, wis mati dhewe. Bluetooth ya. Wireless. Terus ya ibu tuh kan. Ini apa? Tapi kan wis blok. Lu mati dhewe.
harga murah ya awet ya. Saya penggunaannya lebih bener. Saya kasih modal ini pada sini. Anak macam-macam properti. Anak sing ramah terus anak sing itu pernah dicek. 75 itu anu nih baterainya ngecas bukan baterainya headset. Ngecas gini nih. Oh iya iya iya. Mana usah kena sepuluh, mati dulu. Oke Pak. Oke. Jadi jaringan baru pasangi gratis itu sesuai ketentuan PPN. Oke oke. Izin menjawab ya Mas Holis. Tadi kan pertanyaannya apa hubungan Balai Pustaka sama karya sastra? Kalau menurut saya pribadi, hubungannya itu ya jelas Balai Pustaka sebagai penerbit kan. Jadi artinya itu Balai Pustaka ini tuh sebagai wadah, mewadahi karya-karya sastra pengarang pada masa itu. Kemudian tadi, apa pengaruh Balai Pustaka bagi perkembangan sastra? Angkatan Balai Pustaka mempunyai pengaruh terhadap perkembangan sastra Indonesia yaitu dengan keberadaannya. Maka sastrawan Indonesia dapat melontarkan apa yang menjadi beban pikirannya melalui sebuah tulisan yang dapat dinikmati oleh dirinya sendiri juga orang lain. Begitu Mas Holis. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Mas Holis sama-sama. Mohon maaf Pak, saya hanya membuka 2 pertanyaan saja nih Pak. Soalnya saya sendiri dan Ganes nggak bisa dihubungi, masih belum on. Tambah 1 pertanyaan lagi. Oh, ya Pak. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan. 1 pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Ngene bro, sampai iki gone wangel aja sih ini dadi ceritanya ini kan mesti tuku buatan ini karo perumahan Pak. Balak-balik sampai detik ini aku balak-balik kan itu mesti guling ya. Traktor jadi. Tapi nek logikane sih ya masuk akal guling. Lah wong bedokan, wong haji. Lah kan mesti guling kok ya.
Maaf Mbak Tiwi, apakah saya boleh bertanya lagi Mbak Tiwi? Nggak apa-apa, barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan selain Holis, tapi kalau nggak ada, dari Mas Holis saja juga nggak apa-apa. Baik. Sepertinya dari teman-teman nggak ada yang ditanyakan, berarti langsung saja Mas Holis, silakan ditanyakan barangkali ada yang belum jelas atau yang belum paham. Ya baik Mbak Tiwi. Ya, saya ingin Mbak Tiwi menjelaskan apakah Balai Pustaka itu termasuk badan usaha milik negara. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Putih barang. Iya, putih. Aku Luas ngubah. aku sepurane Kak. Luas ngubah kelambi. Iya. Ngomong iki, assalamualaikum. Undangan berarti saya untuk pembuatan video dan foto bersama. Izin menjawab ya Mas Holis, jawabannya iya benar. Karena Balai Pustaka kan sebuah perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri penerbitan, percetakan, dan multimedia. Jadi Balai Pustaka ini termasuk kayak wadah untuk para pengarang-pengarang karya sastra pada zaman itu tadi, Mas Holis. Untuk sister ngono-ngono apalah sing sampean biasa gak paham aku kok mari diprank. Oh gitu ya Mbak Tiwi. Terima kasih Mbak Tiwi. Ya Mas Holis, sama-sama. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makalahnya dikirim ya Mbak Tiwi ya. Nanti print out-nya ketika kita luring ya. Jadi Pak, nanti saya kirim ke WA jenengan. Oke.
Jadi seperti ini ya, saya sedikit memberi catatan tambahan saja, tapi sebelumnya saya tadi itu merasa seperti sedang berkontemplasi gitu loh. Ya, kayak saya sedang di hutan ketika naik gunung. Saya merasakan itu tadi waktu diskusi. Kok senyap gini ya. Saya berpikir tadi itu saya sedang naik gunung. Ternyata ini presentasi gitu loh. Ya, harapannya ada perubahan lah ya. Ini sudah semester 2 masa kondisi presentasi masih sama dengan semester 1. Ya. Catatan tambahannya terkait dengan Balai Pustaka ya. Memang ini adalah salah satu lembaga ya yang awalnya lembaga swasta, akhirnya setelah kemerdekaan diakuisisi oleh negara. Kan negara memang seperti itu, ketika sudah jadi, sudah mapan ya, ada tawaran untuk diakuisisi. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga ketika dulu kampus kita Universitas Islam Majapahit ini sempat dapat tawaran dari negara untuk menjadi kampus negeri gitu ya, tapi pemilik kampus yayasan tidak berkenan sehingga tetap kondisinya menjadi perguruan tinggi swasta. Jadi patut berbanggalah teman-teman ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Balai Pustaka itu adalah lembaga milik masyarakat ya, swadaya ya. Akhirnya karena terlihat mapan ya, itu akhirnya diakuisisi pemerintah. Nah, begitu juga dengan Unim, karena mungkin dianggap sebagai salah satu kampus yang mapan di Mojokerto, ditawarilah untuk beralih status menjadi kampus negeri. Jadi kayak gitu. Nah, kondisi Balai Pustaka kala itu ya, awalnya kan didirikan oleh Belanda dengan yang dipresentasikan salah satunya dulu yakni tentang bacaan liar ya. Nah, Komisi Bacaan Liar itulah ya sebagai penyaring yang pertama ya. Karena zaman dulu itu menjadi penulis itu tidak mudah ya. Nah, sekarang menjadi penulis itu mudah, tetapi tidak banyak orang yang mau menjadi penulis lah gitu loh. Memang tantangan zaman seperti itu, bolak-baliknya begitu. Nah, sama halnya dengan kondisi saat itu ya. Orang menggunakan nama pena karena berbahaya ya, berbahaya, resiko nyawa, resiko dibunuh ya, resiko diasingkan, sehingga dulu menggunakan nama pena ya. Salah satu filter yakni Balai Pustaka itu ya, tulisan boleh beredar ketika memang oleh Balai Pustaka diberi surat atau diberi hasil pemeriksaan bahwa memang ini boleh beredar karena tidak melawan pemerintahan Belanda. Nah, awalnya kondisi seperti itulah. Dulu ya, sebelum mandatnya Indonesia itu di Nusantara ini bahasa yang paling luas ya digunakan adalah bahasa Melayu. Ya, oleh sebab itulah orang-orang Melayu itu yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Ya. Nah, itulah yang salah satunya tadi yang ditanyakan Mbak Amel, kenapa kok banyak orang Sumatera, banyak orang Lampung yang menjadi sastrawan yaitu ya, karena ya akses utama itu adalah bahasa Melayu. Dari orang-orang intelektual dulu itu ya orang Melayu ya, sehingga ketika adanya bangsa Indonesia, bahasa apa yang digunakan bukan bahasa Melayu ya, tapi akhirnya bahasa Indonesia ya. Tetapi kalau teman-teman sempat ya berselancar di dunia maya kan tahu ejaan dulu itu ya, ejaan dulu itu mirip ejaan Melayu ya, memang sejarahnya dari sana. Nah, jadi semacam itu. Jadi mungkin itu catatan tambahannya. Saya harap lebih banyak membaca lagi ya.
biar nanti ketika diskusi bisa lebih aktif ya. Itu saja catatan tambahannya. Apakah minggu depan kita masih ada pertemuan ya, atau tanggal berapa ya minggu depan? Sudah lebaran ya? Sudah ya? Sepertinya masih masuk, Pak. Masih ya? Atau sudah libur, Pak, minggu depan itu? Ya, saya belum lihat kalender ini ya. Ketika itu nanti kondisional ya, kita komunikasi kembali ya. Ketika itu dipersiapkan aja kelompok 3 untuk presentasi, barangkali nanti kita belum masuk nuansa-nuansa lebaran ya, masih H-min berapa gitu misalnya ya, kita beli aja daring. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.